Oke, assalamualaikum semuanya. Gimana kabarnya? Baik-baik aja kan ya? Semoga sehat. Sekarang zodiak Aries, ya. Apa yang dirasakan sama zodiak Aries? Ada dua pilihan persimpangan ya, antara kerjaan, antara keluarga, ataupun hubungan pribadi ya, seperti itu. Jadi kadang-kadang mesti bisa ngendaliin aja gitu, yang terbaiknya apa gitu misalnya ya. Oke. Di sini ada sesuatu yang pernah dirasakan, kayak ada kenyamanan ya, ada kebahagiaan yang sudah pernah dilalui bersama gitu. Ada beberapa momen yang nggak bisa dilupain. Jadi kayak sesuatu itu udah jadi kenangan terindahnya kalian gitu, atau ada kenangan terindahnya seseorang yang mencoba untuk mengatasi itu tuh. Kayak gini ya, kan kalau misalnya ditato itu kan ada tuh bekasnya. Nah, jadi kebaikan kalian itu kayak ada ukiran-ukirannya gitu, kayak ada bentukannya gitu, yang tidak bisa tidak bisa dilupakan, tidak bisa digantikan, atau tidak bisa dihapus gitu. Oke, ternyata kenangan itu tuh bikin sakit, kenangan itu tuh bikin gak nyaman gitu. Kadang mereka itu ya, kenapa sih harus bertemu sama kamu gitu? Kenapa harus sedekat itu sama kamu? Kenapa harus bisa ada cerita gitu sama kamu di sini? Ya, dia inget sama semua hal itu dari 3 hal, kayak kebaikan kamu, cara kamu menghormati setiap keputusannya dia, cara kamu di sini memanjakan dia gitu. 3 hal yang itu gak ada mungkin ya di lingkungan pertemanannya, ataupun dengan mantannya juga ya, ataupun orang yang sekarang berdealing sama dia di luar sepengetahuan kamu juga di situ. Ini ada sesuatu yang manis. Ini sesuatu yang manis ya. Kan ada kue ya, seorang raja pegang kue. Ini ada semut lewat. Kelihatan nggak? Ya kan? Berarti kamu tuh adalah kenangan yang termanis yang pernah dia dapatkan. Enggak? Kamu itu anugerah yang termanis yang semesta hadirkan ke dalam kehidupannya itu. Nah, dia itu kayak mencoba kayak itu menghanguskan semua memori itu ya. Dia nyobain kayak misalnya, oh enggak ada kok yang lebih dari kamu, ada kok, ada lah gitu ya, menurut dia itu. Tapi semakin dia menyangkal kebenaran itu ya, dia makin sakit. Kenapa? Ada saksinya kok. Ada semut lewat. Semut juga dengerin aku lagi ngomong apa. Coba lihat bolak-balik terus. Tadi tuh gak ada semut loh. Nah, karena kamu disakitin, kamu gigit, kamunya ngigit. Semut itu gak mungkin gigit kalau gak disakitin. Coba kemana arahnya? Tuh kan ke sono. Tuh kan. Kesini dulu ke raja. Dia bawa makanan manis. Katanya kamu itu senyumannya manis, budi pekertinya manis, memperlakukan orang dengan manis. Kayaknya kamu tuh sweet love-nya dia gitu. Sedikit jalan-jalan di hari Minggu ini, di malam Minggu ya. Oke. Jadi tujuannya tuh kayak pengen memperjuangkan lagi, kayak pengen memperbaiki lagi. Tapi perasaannya tuh masih ada loh. Perasaannya tuh masih kuat. Soalnya rokok aku juga udah aku isep, masih ada. Dari tadi tuh udah mau kelihatan udah mau mati ya. Tapi baranya masih ada.
Jadi cinta dia tuh masih membara sama kamu, ya kan? Nah, perasaannya tuh kayak yang sia-sia gitu. Ternyata ya, sia-sia gitu. Kenapa? Ada the lovers, ada hubungan, kekuatan di masa lalu. Kekuatan yang cuman kalian yang tahu. Seberapa tulusnya kamu cuman dia yang tahu. Seberapa hebatnya kamu cuman dia yang tahu. Kalian para Aries gak pernah memikirkan bahwa saya itu udah paling hebat banget. Enggak, justru kalian tuh kerendahan hati kalian inilah yang menghubungkan nilai-nilai spiritual kepada dia. Kan begitu. Energi di spiritual ini ya selalu diliputi sama desan. Kalau udah ada desan, udah pasti tujuannya adalah ketulusan. Ketulusan itu kan energinya energi ceria, ketenangan, kebahagiaan, ikhlasan, redoan, ya kan? Nah, itu ada di kamu semua. Dia sekali punya niat itu pengen ngedatangin kamu, pengen ada yang dari kejauhan itu memperhatikan rumah kamu, memperhatikan kalau misalnya kamu lagi di kantor, ada sesekali ada yang ngikutin nggak? Ada energi yang kayak kamu tuh kayak dibuntutin gitu. Tuh. Terus kalau kamu kemana-mana itu kayak ada yang mirip dia gitu. Itu artinya semesta ngasih tahu gitu. Kalau dia masih terhubung terusnya ke kamu. Kayak gitu. Kok tiba-tiba mati lampunya? Kayaknya habis baterai deh HP aku. Udah gak apa-apa, gelap aja ya. Emang tinggal 10% lagi sih ya. Berhubung ini udah 10% ya, kayaknya perasaannya tuh udah lemah banget. Kayak udah 10% dianya juga. Ya kan? Kayak gitu. Nah terus ada yang lagi ngomongin kamu kemana, kok gak ada gitu. Banyak yang ngegosipin lah. Dia tuh ditanyain sama rekan-rekannya, sama teman-temannya itu kemana, sama keluarganya. Kamu udah nggak ada komunikasi lagi. Kamu sama dia itu udah ada dunianya, udah bersatu ya dunianya ya, udah saling mengisi satu sama lain sih tadinya gitu. Ya, bisa ada perpisahan ini. Ternyata orang tersebut tuh sebetulnya pengen bebas ya dari sifatnya, dari sikapnya gitu. Yang selalu itu punya rasa dendam kadang ke kamu tuh. Kadang mungkin kalau dia lagi inget sama kekecewaan yang pernah kamu lakukan, dia tuh suka lama gitu. Sedangkan kalian udah orangnya pemaaf gitu. Kesakit hatian kamu juga banyak dari orang itu. Tapi kamu kalau dibaikin tuh baik lagi kalau si Aries mah. Ya gitu. Tergantung sejauh mana kekesalannya. Kayaknya dia mau mencoba untuk datang ke kamu suatu saat ya. Ini yang sudah berpisah secara komunikasi ataupun yang sudah tidak bersama gitu. Entah yang sudah ini bercerai ataupun yang masih dalam hubungan pacaran, dia tuh selalu menyelip-nyelipkan doa supaya kamu itu bisa didapatin lagi sama dia kayak gitu. Ada energi kayak gitu ya. Ini tuh karena terjadi satu kesalahan lah yang besar kayaknya ya. Tapi untuk saat ini di videonya ini tuh aku nggak ngelihat ada third party, nggak ada di sini. Mungkin udah selesai ya sama pasangan bersegi-seginya gitu, cuman buat eksis doang. Oke, ini ada huruf I, ada B, ada G. Aku pegel pegang pakai tangan kiri terus. Kayaknya seseorang di sana tuh pegel itu perasaannya ya, nungguin kamu bisa komunikasi lagi. Ada G, N, D, M. Kayaknya dia mau nge-DM kamu, tapi gak jadi. Jadi tangannya gini, WA enggak, DM enggak, telepon enggak gitu. Ngomong sendiri tangannya. Karena si hatinya itu pelin-pelan, tak takut kecewa sama kamu. Ada T, ada A, terus ada E. Wow, mata. Kamu selalu di matanya. Matanya tidak pernah jauh dari kamu. Aduh, ya Allah. Ini ada O,
ada H, tuh ada R, ada E. Dia masih berharap ya kayaknya bisa rekonsiliasi, bisa ada pertemuan gitu ya. Jadi kamu itu adalah target yang dulu pernah dia mau di masa lalu, yang baru kesampaian sekarang, dan sekarang berpisah lagi gitu ya. Tapi kayaknya kalian udah mulai menarik diri ya, jauh banget menarik dirinya. Oke, kita lihat ya kabar dari huruf-huruf kecilku ini. Dia tuh suka ngomong sendiri kayak, oh Tuhan, kenapa ini bisa terjadi? Oh, kamulah segalanya untukku. Dia masih berharap. Coba lihat harapan. Mungkin kamu harapan terakhirnya saat ini, yang cuman kamu yang ngerti gitu ya. Cuman kamu yang bisa memahami gitu kan. Tahu guys, kalau misalnya jiwa itu gak semua orang bisa paham. Gak semua orang tuh bisa tahu perasaan kita gitu. Atau gak semua orang tahu perasaannya dia. Itu cuman kamu aja yang bisa ngebaca gitu. Yang bisa tahu real kondisinya dia lagi apa tuh kamu tahu gitu. Walaupun sebetulnya kamu banyak yang gak dingertiin sama dia, tapi kamu di sini lebih mengalah gitu, karena jiwa kamu tuh jiwanya tuh penyayang ya, lebih menyampingkan kebutuhan kamu. Kadang kamu lebih memikirkan keluarga kamu, kedua orang tua kamu gitu ya. Kamu di sini sebagai tulang punggung keluarga gitu, masih bisa menyayangi pasangan kamu juga ya, laki-laki ataupun perempuan gitu. Dan di sini kayak dia itu kayak pengen membangun ya. Pengen membangun tentang keutuhan ya, kayak keutuhan rumah tangga. Yang udah cerai mungkin pengen bisa balik lagi, bersama lagi, bersatu lagi kayak gitu. Ataupun yang udah putus pengen nyambung lagi. Mungkin kamu juga dalam hati kamu ada sih keinginan itu ya, tapi di sini kamu lebih ke memilih tujuan dasar kamu, tujuan awal kamu. Kamu cuma ingin ngebahagiain orang yang ada di sekitarnya kamu, yang care sama kamu. Kamu sekarang lebih ke mengutamakan mereka dulu kayak gitu ya. Walaupun kadang-kadang kamu juga kalau malam tuh suka berdoa ya kan, minta yang terbaik, minta dimudahkan segala urusan kayak gitu. Kamu itu selalu ada di matanya dia gitu. Kemana dia pergi itu yang dilihat adalah nama kamu, diri kamu gitu ya. Bahkan senyuman terakhir kamu pada saat berpisah gitu. Senyuman dimana kamu tuh pernah hangat banget gitu senyumnya sama dia, yang benar-benar dia juga ngerasa terpesona dengan semua yang ada di dalam diri kamu kayak gitu. Ya sekarang dia lelah banget ya, ceritanya udah lelah banget. Udah gak ada lagi yang bisa dia perbuat gitu, selain dia juga berdoa juga, minta yang terbaik juga gitu. Karena jujur selama ini semakin dia melupakan kamu, dia semakin tersiksa sih. Malah diliatin benar-benar banyak hal di luar sana tuh, kayak orang-orang yang gak sefrekuensi lah sama dia, yang gak nyambung lah sama dia, yang bikin dia emosi lah kayak gitu. Jujur orang yang sedang gak berkomunikasi sama kamu itu dia kan judulnya adalah seorang the lovers ya. Kamu udah bisa nenangin diri kamu, sedangkan pasangannya kamu ataupun orang yang memang udah lagi gak ada komunikasi itu emosionalnya tinggi karena kamu mencoba untuk beranjak pergi. Seperti itu ya. Aku nggak ngerti ini apa ya, ini 18 ya, 18 ya. Kalau 18 itu 18. Kamu itu termudahkan lagi, cerianya lagi. Kamu itu sebetulnya unsur jiwanya jiwa muda, jiwa yang penuh dengan kebebasan sih aku lihat ya. Mungkin pasangannya kamu juga orangnya yang jiwanya muda. Dia punya kebebasan ketika bersama dengan kamu. Dia bisa menjadi diri dia menjadi apa adanya, dia menjadi sesuatu yang natural gitu pada saat dengan kamu gitu. Jadi otomatis dia ngerasa nyaman gitu. Kenyamanan ini tuh selalu berlangsung lama. Bahkan ketika dia ketemu sama kamu, dia itu bisa tidur nyenyak. Nah sementara belum ada komunikasi, belum ada kelanjutan gitu. Ada juga yang udah komunikasi tapi hati kamu masih belum bisa pulih ya. Kayak gini, never be the same again kayak gitu. Gak akan bisa seperti semula lagi gitu ya. Kepercayaan kamu di sini memang sudah
hancurkan gitu ya. Gitu. Tapi di sini kamu juga orangnya dewasa kok. Bisa memahami dan bijaksana terhadap setiap peristiwa gitu. Kamu tahu ini hikmahnya banyak buat kamu sebagai pelajaran untuk dia, bahwa ternyata kesetiaan itu mahal gitu kan. Kebaikan itu ibarat dibalas dengan air tuba gitu. Kamu juga berpikir I'm never be the same again gitu. Jadi ada yang masih terluka, perasaannya ada gitu ya. Karena kamu orangnya apa adanya, jujur, ikhlas. Emang bener-bener juga sih pada saat sama dianya ya, emang kebetulan kamunya ikhlasan. Nah ditambah sama orang yang emang udah bikin kamu di sini ngerasa nyaman dan tiba-tiba kamu mencintai dia, ya otomatis kamu fokus ya sama dia semua ya. Tapi di akhir perjalanan lagi ada gangguan, ada masalah tentang seberapa besar kesetiaan seseorang diuji gitu. Kesetiaan seseorang itu kan diuji pada saat datangnya satu, ada harta gitu, ada tahta dan Renata ya kayak gitu. Ya diujinya pada saat lagi populer gitu kan, banyak nih cewek-cewek atau cowok-cowok pada ngeliatin gitu kan. Disitulah pergerakan alam semesta mulai dicoba untuk si pasangannya kamu gitu ya. Pada saat seperti ini bagaimana kondisi jiwa pasangannya kamu ketika melihat cewek atau cowok gitu ya yang pada ginclong-ginclong di depan dia? Apakah dia akan terjebak atau enggak? Ya gitu. Tahu kan cerita Pinocchio? Dia main kan disuruh sama bapaknya sekolah. Akhirnya kan dia masuk ke perut ikan. Ya akhirnya apa? Teriak-teriak ya kan. Nah, mungkin harus seperti itu dulu kali. Biar nanti menjadi orang yang lebih baik. Kan si Pinocchio juga suka bohong. Panjang kan hidungnya ya kan. Lama-lama kan dia jadi manusia. Yang jadi manusia sesungguhnya gitu ya. Jadi proses tentang pendewasaan itu cukup panjang. Ada yang usianya juga udah cukup matang, belum tentu dikatakan dewasa ya. Ada yang baru 20, 25 dia udah berpikirnya beda gitu ya. Udah, oh ini mah anaknya banyak masalah ya dulunya, tapi dia mengambil pelajaran dari setiap masalahnya. Wah, dia itu bukan orang yang sembarangan juga gitu. Tuhan nguji dia, tapi semakin diuji, ini anak kok semakin dewasa. Karena dia mengambil pelajaran-pelajaran itu sebagai guru spiritualnya dia dalam jiwanya dia ya. Supaya bisa mengatasi masalah-masalah kedepannya itu biar lebih mudah, mengambil pelajaran-pelajaran penting dari setiap peristiwa gitu. Ada yang udah dikasih masalah gitu masih bikin masalah gitu kan, itu belum dewasa, masih menantang dunia. Jadi jangan ngelawan arus mah sakit gitu ya. Tapi perjalanan kan mesti dilewati gitu ya. Mungkin dia harusnya seperti itu dulu, dapat cobaan dulu. Kadang-kadang alam semesta menghadirkan orang lain ya untuk menguji satu keimanan, yang kedua kejujuran kita sejauh mana, sebijaksana apa kita, sesetia apa kan kita gitu. Jadi ketika ada orang yang hadir mengganggu ketentramannya kalian, sebetulnya orang yang lagi sama kamu ini diuji gitu. Ya kan, diuji. Tapi biarkan ya, ujian ini kan harus masuk ke dia karena ini ritmenya memang seperti itu ya, ada siklus yang masuk ke dia. Dan ketika misalnya pelajaran ini penting banget ya, udah sampai selesainya sampai mana, dia juga akan mengambil pelajaran yang cukup berharga pada akhirnya ya kan. Jadi kembali ke kalian sih itu ya, itu pelajaran-pelajaran penting dalam hidup itu banyak hikmahnya. Kalian yang bisa mengerti semua, yang tahu hatinya kalian itu diri kalian sendiri sama Allah kan. Kalau emang misalnya kaliannya nggak luka, hati kamu misalnya udah bisa nerima kenyataan ini gitu. Ada yang bisa nerima kenyataan kalau saya memang nggak sanggup, ya kalian juga harus ngedengerin hati kalian. Kalau misalnya hati kaliannya lagi nggak sanggup, ya nggak usah dipaksain. Tunggu sampai benar-benar semuanya real gitu, nyata, benar-benar pulih gitu kan. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan gitu ya. Gitu. Kalau emang kaliannya udah nyaman dengan kesendirian, misalnya bisa produktif, nggak mergantungkan diri kepada orang lain, ya bahagialah dengan apa yang kamu miliki. Semoga hal-hal yang baik itu didatangin ke dalam kehidupannya kalian semua. Semua orang-orang yang pernah bikin masalah sama kalian tuh disolehkan semuanya ya. Semoga berakhir dengan baik ya kan. Yang jauh didekatkan gitu ya, segala rezeki, jodoh juga mudah-mudahan dipermudah jalannya ya di akhir tahun ini ya untuk zodiak Aries ya.
Aku lihat banyak banget juga rezeki yang masuk, banyak rezeki yang masuk ya. Ya, transferan hadiah-hadiah juga ada di sini. Jadi jangan bersedih dengan apa yang sudah pernah dilewati, apa yang pernah kalian korbankan, mungkin berikan kepada seseorang. Ya itulah tandanya sebuah cinta ya. Ketika kalian kok bisa sesayang ini, kok bisa pengorbanannya sebanyak ini, itu cinta gitu. Hati kamu tuh cinta. Kalau kamu nggak cinta, nggak akan melakukan apapun. Ya, betul nggak? Gitu. Terimalah semuanya. Maafkan kesalahan yang ada di dalam diri kamu, supaya kamu juga bisa memaafkan semua orang di sekitarnya kamu gitu ya. Dan terbebas juga dari energi negatif, sakit, kecewa, itu bisa sedikit berkurang lah kadarnya kayak gitu ya. Oke, gitu aja ya untuk zodiak Aries. Semoga resonate. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Kalau ada yang mau personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera ya di deskripsi. Oke, makasih. Semoga sukses selalu Aries. Dadah.